Dunia ini penuh dengan kekuatan jahat yang siap menerkam, siap menelan siapa saja. Apakah Tuhan membimbing ke arah situ? Yang dimaksud adalah jangan membiarkan kami masuk ke dalam wilayah-wilayah yang berdaya maut itu. Jangan membiarkan kami masuk ke dalam wilayah daya-daya maut itu. Mengingat Tuhan, engkau sendiri telah bebas dari belenggu maut. Engkau telah mengalahkan. Nah, kalau kami itu ada di tengah-tengah bahaya itu, supaya tidak tertelan, tetap bisa berdiri bersama engkau. Itu janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lebih dimaksudkan jangan membiarkan kami masuk ke dalam wilayah daya-daya yang menghancurkan. Para saudara kasih, demikian sedikit ulasan tentang makna doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya, kepada kita ini juga. Kita adalah satu hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi, saudara hamba semua, hadaplah Allah Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari mutera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah bersemayam di tempatnya yang kudus. Dialah yang menghimpun umatnya dalam rumahnya. Dia sendirilah yang memberikan kekuatan dan keberanian kepada umatnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Para saudara terkasih dalam Kristus, selamat sore. Syukur pada Tuhan, mengagungkan kemuliaan-Nya yang selalu melindungi kita agar kita tidak sesat jalan. Dan kini kita kembali diundang dan kita memenuhi undangan itu merayakan perjamuan Ekaristi Minggu ke-17 masa biasa. Pengantar diangkat dari Katekismus Gereja Katolik nomor 2613 berkenaan dengan doa. Demikian. Santo Lukas menyampaikan kepada kita 3 perumpamaan penting tentang doa. Perumpamaan pertama tentang sahabat yang tidak tahu malu dan meminta supaya berdoa dengan mendesak. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kepada orang yang berdoa demikian, Bapa di surga akan memberikan apa yang ia butuhkan, terutama Roh Kudus, yang merupakan rangkuman tentang semua anugerah yang baik. Perumpamaan kedua tentang janda yang selalu mendesak. Perumpamaan ini mengarah pada berdoa tanpa henti dalam kesabaran beriman. Tetapi apakah anak manusia masih menemukan iman di bumi ini kalau ia datang? Perumpamaan ketiga tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang menuntut kerendahan hati waktu berdoa. Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Dan gereja selalu menggunakan doa ini, Kyrie eleison. Dan pewartaan Injil pada perayaan ini, para murid diajar berdoa oleh Yesus dengan doa Bapa kami. Marilah kita menyiapkan diri merayakan perjamuan ini dengan mohon kasihan Tuhan atas landaran dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian
bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perwan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, agar setiap orang dapat berjumpa dengan Engkau. Engkau pun menunjukkan jalannya, yakni Yesus Kristus Putramu. Semoga kehadirannya membantu kami yang berupaya membebaskan diri dari kelekatan tak teratur, agar tumbuh suburlah kebebasan kami dalam menghormati, memuji, dan mengabdi Engkau, dan menghasilkan buah semakin akrab, semakin dekat, menjadi berkat. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, bersabdalah Tuhan kepada Abraham, "Sesungguhnya banyaklah keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya." Lalu berpalinglah orang-orang itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menyaut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Tuhan bersabda, "Aku takkan memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya, "Sekiranya 40 didapati di sana." Sabda Tuhan, "Aku takkan berbuat demikian demi yang 40 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Sabda Tuhan, "Aku takkan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Kata Abraham lagi, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Sabda Tuhan, "Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Jawab Tuhan, "Aku takkan memusnahkannya demi yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan. Setelah selesai bersabda kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan.
berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau memperhatikan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Tangan kanan-Mu menyelesaikan segalanya bagiku. Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, bersama Kristus kamu telah dikuburkan dalam pembaptisan, dan bersama Dia kamu juga turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu akan karya kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dahulu kamu mati karena pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah. Tetapi kini Allah menghidupkan kamu bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat utang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat.
Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika di antara kamu ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjami aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pastilah ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular jika anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta itu telur? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tampak pada ceria-ceria. Kelihatan dari sorot pandangannya. Ya toh? Betul. Para saudara terkasih, memang kegembiraan itu yang senantiasa kita harapkan menjadi pengalaman. Dan pada perayaan ini, kegembiraan antara lain kita terima dari Tuhan yang mengajari berdoa. Tuhan sendiri seorang pendoa. Aneka macam kesempatan memberitakan Yesus sedang berdoa. Maka murid-murid juga merasa terdorong, Bu, kami ini diajari berdoa. Murid-murid Yohanes saja diajari kok. Maka Tuhan pun mengatakan, apabila kamu berdoa, katakanlah. Kutipan ini memuat 3 bagian atau 3 pokok. Pokok yang pertama, Yesus mengajar muridnya berdoa. Pokok kedua, perumpamaan tentang orang yang tak sungkan-sungkan minta tolong. Dan pokok ketiga, pengajaran tentang kekuatan doa. Para saudara terkasih, doa yang diajarkan oleh Tuhan itu dimulai dengan menyebut Bapa. Mengapa kok tidak Pak? Ya karena punya nuansa aroma yang berbeda. Bilang Pak, itu kan bisa Pak Guru, Pak D, Pak Le, Pak siapa entah, pokoknya sebutan untuk orang yang dianggap lebih tua. Sedangkan sebutan Bapa itu khusus berada dalam lingkup keluarga, anak menyebut ayahnya. Relasi yang sedemikian akrab dan dekat ternyata juga tetap terjaga kekeramatan Allah sebagai Bapa. Kendati pun disebut dengan sebutan akrab, tetapi tidak sampai
noki kepala. Anak yang merasa akrab dengan orang tuanya yang menyebut bapak, lalu jauh bapak ada kepala bapak kok bagus ya. Tapi Pak ya nggak begitu. Tetap terjaga kekeramatannya. Nah ini juga termasuk luar biasa. Aku menyebut Allah sebagai Bapa, tetapi tetap dalam suasana rasa bakti yang tinggi dan dalam. Dan kemudian disusul dengan isi permohonan. Di dalam pengajaran tentang doa Bapa kami ini memuat 5 permohonan. Ya, saya lihat dalam teks ini. Permohonan yang pertama, dikuduskanlah namamu. Tadi disebut sebutan Bapa, tetapi tetap tampil dalam suasana kekudusan, suasana keramat. Lalu permohonan yang kedua adalah datanglah kerajaanmu. Yang dimohon ada suasana dunia yang baru, meninggalkan dunia yang lama. Khususnya dalam kaitan ini, dunia lama yang terkotak-kotak dalam kelas sosial. Ada kelompok orang-orang berada, ada kelompok orang-orang tak berada, dan ini memang terpisah dengan tajam. Memohon datanglah kerajaanmu, kerajaan dunia yang baru yang membongkar sekat-sekat itu. Jadi sesama bagi yang lain. Bahkan Tuhan Yesus pun menjadi sesama kita. Karena bersama Dia kita menyebut Allah sebagai Bapa. Di sesama sebapa. Para saudara terkasih, lalu permohonan yang ketiga ialah agar Bapa itu tetap memberi apa saja yang dibutuhkan, bukan apa saja yang diinginkan. Makna Allah minta kepada Tuhan supaya memberikan apa yang dibutuhkan itu artinya tidak kurang, tidak lebih. Tak ada itu kondak untuk menumpuk-numpuk. Berilah setiap hari makanan yang secukupnya. Serakah. Orang lain bilang rakus. Kalau dengan ungkapan yang agak menyakitkan barangkali, besok kita makan siapa? Jadi cari mangsa. Berilah makanan yang secukupnya setiap hari. Tidak kurang, tidak lebih. Dan permohonan keempat adalah ampunilah dosa kami. Nah, permohonan ini diajarkan untuk membuat murid-muridnya memiliki sikap kaya akan pengampunan. Memohon memiliki sikap murah dalam pengampunan yang kerap kali sakit juga. Mengampuni dengan hati yang dongkol. Apakah salah? Lumayan. Kendati pun dongkol tapi mengampuni. Ini kan keutamaan. Ya kalau mengampuni yang ikhlas, ya maunya ikhlas. Tapi hati ini tidak bisa dibohongin. Para saudara terkasih, lalu permohonan selanjutnya adalah, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah ini bisa memberikan sedikit kesalahpahaman. Seakan Allah itu membawa ke dunia pencobaan. Yang dimaksud pencobaan di sini apakah? Dunia ini penuh dengan kekuatan jahat yang siap menerkam, siap menelan siapa saja. Apakah Tuhan membimbing ke arah situ? Itu bukan maksudnya. Yang dimaksud adalah jangan membiarkan kami masuk ke dalam wilayah-wilayah yang berdaya maut itu. Jangan membiarkan kami masuk ke dalam wilayah daya-daya maut itu. Mengingat Tuhan, engkau sendiri telah bebas dari belenggu maut. Engkau telah mengalahkan. Nah, kalau kami itu ada di tengah-tengah bahaya itu, supaya tidak tertelan, tetap bisa berdiri bersama engkau. Itu janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lebih dimaksudkan jangan membiarkan kami masuk ke dalam wilayah
daya-daya yang menghancurkan. Para saudara kasih, demikian sedikit ulasan tentang makna doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya, kepada kita ini juga. Kemuliaan berapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mula selalu sepanjang segala abad. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Pencipta, Engkau menciptakan manusia supaya memuji, menghormati, serta mengabdi-Mu demi keselamatan jiwanya. Ciptaan lain di permukaan bumi ini Kau ciptakan bagi manusia untuk menolongnya mengejar tujuan itu. Oleh karena itu, manusia harus menggunakannya sejauh menolongnya mencapai tujuan dan harus melepaskannya sejauh merintanginya. Maka tumbuhkanlah pada diri kami keberanian membangun sikap lepas bebas terhadap segala ciptaan, sejauh kebebasan kami terlibat dan tidak ada larangan. Maka dari itu, kami tidak memilih kesehatan melebihi sakit, kekayaan melebihi kemiskinan, kehormatan melebihi penghinaan, hidup panjang melebihi hidup pendek. Begitu seterusnya dengan hal-hal lain. Kami tidak menginginkan dan memilih, selain yang lebih membawa kami mencapai tujuan kami Kau ciptakan. Kami mohon itu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih juga untuk seluruh petugas liturgi, misionar, prodiakon, lektor, tulis, kur, organis, poster, petugas tata tertib, tugas protokol kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan. Lalu bahasa syarat enggak? Tim tata taman. Para saudara terkasih, mari kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama-Mu dan bersama rohmu. Berkat Allah yang Maha Kuasa melimpah saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kasih ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergi kita diutus. Amin.